Waman lan para ulama tabi'a kang mengikuti sopoman hu ing qaffal. Berbeda dengan pendapatnya Imam Qaffal dan para pengikutnya, Imam Qaffal dan orang-orang yang mengikutinya. Biqaulihi ing dalem dawuhe Imam Qaffal, bi thaharatihi kelawan suciye ma kelawan suciye ma li'adanimid dammi krana ora nana getih al muta'affini kang bacinaken. Berbeda dengan pendapatnya Imam Qaffal dan orang-orang yang mengikuti Imam Qaffal yang menyatakan kesuciannya, dilalat bangkai seperti lalat yang enggak ngalir darahnya, itu menurut Imam Qaffal itu suci. Kalau menurut beliau Syekh Zainuddin, pengarang kitab itu najis. Kan ada dulu wakamaitatin, seperti bangkai itu najis meskipun darahnya nggak ngalir, kata Syekh Zainuddin. Berbeda pendapat dengan Imam Qaffal dan para pengikutnya yang mengatakan bahwa hewan yang darahnya nggak ngalir itu nggak najis, suci menurut Imam Qaffal. Begitu. Kenapa? Di'adamid damil muta'affin, disebabkan karena tidak adanya darah yang nantinya menyebabkan bau busuknya bangkai. Jadi apakah lalat itu bau busuk? Tidak. Kenapa demikian? Karena ketika mati menjadi bangkai nggak ada darahnya. Jadi seakan-akan prinsipnya begini, mana-mana hewan yang darahnya nggak ngalir, seperti semut, ya, seperti lalat, seperti nyamuk mungkin, itu bangkainya tuh nggak bau bacin. Nah, mana-mana hewan yang bangkainya tidak bau bacin disebabkan karena la nafsa lahu sa'ilah, maka menurut ya Imam Qaffal itu tetap suci. Gitu. Bahkan kamalikin koyo Imam Malik, madhab Maliki begitu. Wa Abi Hanifah dan madhab Abu Hanifah seperti ini. Wal maitatu mongko utawi bangkai iku najisatun, najis. Wa illam yasil lan senajan ora milih apa damuha getihe maitah. Bangkai itu najis meskipun darahnya itu nggak ngalir. Wa kadzalan iku kaya mengkonon bangkai sya'ruha utawi rambute bangkai. Wa azmuha lan apa? Halo, jangan sampai nggak tahu mufradat tuh udah bolak-balik. Wa azmuha lan balunge bangkai, wa qarnuha lan sungu. Sungu itu apa berarti? Tanduk. Najis semua itu. Rambutnya, tulangnya, tanduknya. Khilafan halainulayani li Abi Hanifah marang Imam Abu Hanifah. Berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Di mana? Idza lam yakun ning dalem nalikane ora ana iku alaiha ing atase maitah apa dasmon gaji, apa dasmon gaji. Wa aftalan berfatwa sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz di Imam Ibnu Hajar dijuluki Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bi sihhatis sholati kelawan sahih salat.
Ila hamilain dalam nalikane gawa sapa al musolli wong kang salat maitata dzubadin ing bangkainya apa lalat ingkana lamun ono sapa musolli iku fi mahallin ing dalem panggonan ya syukku kang abot apa al ihtirazu ngrekso anhu saking dzubab. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, idza lam yakun ya, idza lam yakun alaiha dasmun. Bangkai itu tetap suci kalau bangkainya enggak berlemak. Bangkai tapi enggak berlemak ya suci. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan fatwa bisihhati sholat tentang sahnya sholat. Jadi sholat seseorang itu tetap sah idza hamila al-musalli maitata dzubabin, tatkala orang yang sholat membawa bangkai lalat. Jika si musolli itu berada di tempat yang di tempat itu banyak sekali lalat yang yasyukul ihtirazu fihi, yang dirapihkan, kayak diurai, kayak dibersihkan, dibuangin tuh susah sekali. Nah kalau di musola ini kan ihtiraznya gampang. Jadi kalau kita sholat di musola ini ada bangkai lalat, najis, atau tiba-tiba di saku kita itu ada semutnya mati, najis. Sholatnya berarti membawa najis dan nggak sah. Tapi kalau kita berada di mahallin yasyukul ihtirazu fihi, kita berada di tempatnya itu banyak sekali lalatnya, yang mana kita ngawasin diri aja susah sekali. Disitulah banyak lalat, hidup ataupun mati. Kita sholat, ada yang main celok ke sini mati dan sebagainya, kita ketempuhan banyak batang bangkai. Maka fatwa dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, sholatnya tetap sah asal kita berada di mahallin yasyukku al-ihtirazu fihi. Begitu. Anhu ghairi basyarin kasaliyane manusia, ghairi basyarin kang saliyane manusia, wasamakin lan belala, iwak wajarodin lan belalang. Kemudian yang najis selanjutnya itu kamaitatin, seperti bangkai, tapi khairi basyarin, bukan bangkai manusia, wasamakin, bukan bangkai ikan, wajarodin, bukan juga bangkai belalang. Lihilli tanawulil akhiraini, krono halale merkoleh akhir loro. Akhir loro itu apa? Akhir loro kan ada 3, basyar, urutannya basyar, samak, jarod, gitu ya. Nah 2 yang terakhir itu berarti apa? Samak dan jarod. Maka lihilli tanawulil akhiroin, maka halal untuk tanawul, mengkonsumsi, makan, memakan 2 bangkai terakhir ini, bangkainya, bukan hidupnya, bangkainya aja tuh halal. Jarod dan samak tuh halal, bangkainya, apalagi hidupnya. Nah yang satu basyar nggak halal dikonsumsi, nggak boleh dimakan. Itu bukan hanya orang bodoh, seorang bodoh pun sadar, manusia jangan sampai dimakan. Tahu sebabnya kenapa manusia nggak boleh dimakan. Padahal walakum fil ardi, walakum, dan untuk kalian, fil ardi, yang ada di bumi. Jadi segala apa yang di bumi itu untuk kalian, bebas. Makanya kaidahnya kan asal dari segala sesuatu itu boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. // Pertanyaannya, kenapa manusia itu nggak boleh dimakan?
Jadi basul masailkan. Kalau misalnya ternyata hasilnya boleh dimakan, ya kari pateni bene pinggiran. Ya nggak boleh pasti. Ya. Nah, orang bodoh, orang gila juga tahu itu. Manusia bukan barang konsumsi, nggak boleh dimakan. Makanya al-akhirah ini, dua terakhir yang lihillit tanawul, halal untuk mengkonsumsinya. Wa ammal adami wa napun utawi anak Adam fali qaulihi ta'ala mongko iku krana dawe Allah taala. Lah ini dalilnya. Kenapa manusia enggak boleh dimakan? Walaqad karramna bani Adama. Walaqad karamna lan yaktine temen-temen mulia ake sapa kita. Kita apa ingsun terserah. Sapa ingsun. Bani Adam ing anak Adam. Wa qadiyatut takrimi lan utawi ketentuane mulyaake iku alla yuhkama nyento ora den hukumi apa binajasatihim kelawan najise Bani Adam bil mauti sebab mati. Jadi ayatnya adalah walaqad karramna bani Adam, sungguh temenan kami telah memuliakan Bani Adam. Anak Adam itu dimuliakan. Maka wa qadiyatut takrim, ketentuan dimuliakan tuh alla yuhkama, ya, tidak dihukumi najis ketika mati, tidak dihukumi najis ketika mati dan tidak boleh dimakan. Apa zakatuhu sembelihane soid. Kemudian benda atau binatang najis selanjutnya adalah, kemudian yang najis selanjutnya adalah janin yang mati disebabkan karena sembelihannya, sembelihan ibunya. Mas. Ada orang yang beleh kambing, nggak tahu kalau itu lagi hamil. Kalau tahu lagi hamil nggak boleh. Kambing yang sedang hamil nggak boleh disembelih. Kenapa? Karena dagingnya sedikit, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, kita anggap nggak ada apa? Nggak ada janinnya. Ternyata ada janinnya. Boleh mati. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan janin yang tidak diperbolehkan. Wa yahillu lan halal opo aklu dudiha, memakan aklu dudin, memakan cacing. Opo aklu dudin mangan blatung. Makulin kang den pangan mahu sartane halal memakan ulat. Halal memakan ulat yang sebenarnya kita makan yang lain gitu loh. Makulin mahu, kita halal memakan ulat yang dimakan beserta kita makan roti atau kita makan jambu, di dalamnya ada ulatnya, maka ulat itu dihukumi halal. Paham ya gitu ya? Ada doyan sih, dihukumi halal. Wala yajibulan ora wajib apa ghuslu nahwil fami sapadane mengkonon membasuh sapadane mengkonon cangkem minhu krono aklun, tidak wajib membasuh mulut disebabkan karena makan ulat tadi.
Wa naqala lan menukil sapa Imam Qaimuli fil Jawahiri dalam kitab Jawahir anil ashabi saking pira-pira ulama Syafi'iyah la yajuzu ora wenang opo aklu samakin memakan iwak muliha kang den anggap asin opo iwak walam yunza lan ora den buang opo ma barang fi jaufihi kang ing dalem wetenge iwak ai minal mustaqdzarati tegese bayane saking pira-pira kotoran. Sekarang ikan itu najis nggak bangkainya? Tidak. Halal nggak dimakan? Halal. Tapi gitu. Tidak diperbolehkan makan ikan asin. Nggak boleh makan ikan asin yang walam yunza' ma fi jaufi. Yang kotoran dalam perutnya belum dibersihin. Kita dapat ikan hiu kan misalnya. Gedean hiu aja. Bawal. Atau apa yang sekiranya ya kamu mau makan kotorannya pasti dibuang dikit kan kotoran. Jangan, oh karena halal al-hillu maitatu al-bahru tahurun ma'huwal terus jeroane kabeh pangani kabeh. Ya enggak begitu nah. Ya, disisik dulu lalu dijebol dulu perutnya, dibuangin kotorannya. Jangan kotorannya ikut diuntal semua. Nah, harus dibuang dulu. La yajuz tidak diperbolehkan memakan ikan asinnya. Ada asin, ada tawar. Ini masuk dalam kategori asin. Cuma kalau asin tuh bacin dalemannya tuh. Beda dengan ikan sepat. Ikan sepat itu ikan asin bukan masuknya? Hah? Ikan darat tuh. Nah, ini bukan ikan asin. Kalau ikan-ikan nggak tahu sih apa kategorinya asin apa enggak. Pokoknya ikan asin lah. Ya kalau iwak kata asin. Enggak semuanya ikan asin. Tapi yang ikan asin itu nggak boleh dimakan apabila jeroannya itu belum diyunza, belum dikeluarkan. Minal mustaqdzarat, yakni kotoran-kotorannya itu belum dikeluarkan, maka nggak boleh. Wa dhahiruhu lan utawi pertelane adamul jawaz iku la farqa ora ono perbedaan iku maujud baina kabirihi dalam antaranya gedene iwak wa saghirihi lan cilike iwak. Yang gede apa yang kecil? Mau gede mau kecil la farqa, enggak ada bedanya. Begitu. Sama-sama enggak boleh dimakan kalau belum dibuang dalemannya. Ya. Lakin tetapi ne zakaro nutur sapa asy-syekhoni syekh loro. Jawaza aklis sohiri ing wenange mangan iwak cilik. Ma'ama sartane kotoran fi jaufihi kang tetep ing dalem wetenge iwak cilik. Li musri tanqiyatima krana angele bersihaken perkara fihi kang tetep ing dalem jaufi kang tetep ing dalem jaufi. Tapi dua syekh itu beliau mengatakan boleh, ya, boleh memakan ikan kecil. Tadi kan nggak ada bedanya antara besar dan kecil. Pokoknya dilarang dimakan kalau dalemannya itu belum dibuang. Tapi ada pernyataan dari Syekhon bahwa yang kecil, khusus yang kecil ya, ikan yang kecil itu boleh dimakan. Boleh dimakan seperut-perutnya gitu. Berarti ikan apa yang kecil? Betik tak apa gitu. Belenduk tahu pak? Belenduk kamu. Wetengnya kayak gentong tapi cilik gini. Nah, mujair itu nggak tahu maksudnya gede. Abi nggak ngerti nih, karena nggak ngerti ukuran gede apa kecil. Kalau ada keterangan urfan enak kan kita pakai budaya kita saja, kecil apa besar. Tapi di sini nggak ada bahasa urfan, berarti harus pakai ukuran.
ukurannya apa? Di sini ukuran nggak ada, urfan nggak ada. Jadi bingung kita menentukan besar dan kecilnya. Kan kalau air sedikit, air banyak, nggak ada urfan, pakainya syariat, ukuran. Air sedikit kurang 2 kula, air banyak enak jadi kita. Sedikit atau banyaknya itu nggak pakai ukuran urfan. Urfan itu budaya, anggapan orang-orang banyak gitu. Ini kecil apa? Ari jari kita gitu. Mujair itu cilik. Tapi mujair cilik. Kalau ngomongnya jare-jarean, ya menurut kamu gede ya dibuang dulu kotorannya. Menurut abi kecil dipangan dingin. Karena li'usri tankiyati ma fih, disebabkan susahnya ngebersihin dalemannya. Ikannya segini nih ikannya nih, misalnya ikan semen, iwak semen gitu. Kamu iwaknya banyak, ada ribuan. Iwakan apa namanya tuh? Yang biasa kita buat lauk-laukan. Udang lah masuk kategori udang. Udang masuk kategori ikan kan? Ya udang itu ikan. Ketentuan di sini udang apa coba? Nah, udang-udang kecil yang buat nasi goreng itu namanya udang ebi kan namanya. Yang buat nasi goreng, resep-resep nasi goreng enak itu karena ada udang ebi. Nah, udang ebi itu kecil-kecil segini-gini nih. Kecil segini-gini. Dan jumlahnya banyak banget. Tuh kue kiloan ke pasar lo udang ebi. Nanti kamu kalau pengen bikin nasi gorengnya enak pakai udang ebi. Enak banget lah nasi goreng. Itu biasa resep-resep di luaran tuh. Tanya aja tukang nasi goreng, Pak, udang ebinya tuh yang di gitu. Ya, paham semua udang ebi. Atau di condong, Condong Jatimerta. Ikan tuh kecil-kecil gini. Nah, kecil-kecil sedikit punya perut nggak? Punya perut nggak? Punya perut sih. Masa beli wetang? Perut punya, tapi untuk mendedel isinya tuh gimana caranya? Apakah kita harus pakai jarum pentul? Pangan. Gitu. Nah, itulah mudahnya agama. Kalau bisa lakukan, kalau nggak bisa jangan. Tapi ingat, jangan bisa atau nggak bisa karpe dewek. Secara umum nih, kayaknya ini susah banget nih. Bukan saya aja nih, orang terkuat di bumi pun untuk nyoblosin perut satu persatu, Hercules misalnya nggak bisa. 1000 aja, kayak yang produksi, kayak packing barang tadi, susah. Akhirnya kita ngukur diri. Ingat ya, puasa misalnya, kalau mampu laksanakan, kalau nggak mampu jangan laksanakan, gitu loh. Paham ya? Kalau nggak mampu itu wa in kuntum marada aw ala safar. Jangan pakai patokannya sendiri, kayak sih orang lain mah bisa, kayak sih kita belum bisa. Nah, nggak boleh begitu tuh. Standarnya adalah standar umum dilakukan oleh banyak orang. Umum dilakukan oleh banyak orang. Jangan mikirin diri kamu sendiri. Namanya tukang-tukang juga harusnya puasa mereka. Tukang bangunan puasa. Kalau di tengah-tengah jalan ternyata nggak kuat, dahaga, haus, lemes, tidak makan. Yang penting dari sahur dia sudah niat. Nawaitu shoma ghadin, puasa. Saya mau niat puasa besok. Ada kerjaan, muli, wow, capek, lemes, kempong, dahaga, haus, dia makan. Paham kan? Boleh. Jangan jam 5 pagi sarapan. Setelah subuh sarapan, kadang kita pengen ukah, lolim kono. Paham kan? Tukang itu diperbolehkan dia nggak puasa, asal puasa dingin. Puasa dulu, lalu jam 10 rupanya berat banget, pening, pengen pingsan. Nah, baru dia boleh untuk makan. Jangan diniati, habis sholat subuh, habis tuku sarapan biin, dagang kok biin kan. Nunggu sarapan, akhirnya beli puasa. Kita pengen dari tukang, haram. Terus niat namanya. Itu ngukur teman-temannya, kira-kira selain saya pada mampu nggak ya? Oh, ternyata banyak juga pekerja-pekerja keras pada mampu, kenapa saya nggak mampu? Kemampuan itu bukan ngukur diri sendiri, tapi ngukur sakit apa dan sebagainya, ngukur diri sendiri. Wa kamuskirin lan kaya perkara kang mabokake, wallahu a'lam.